Guntur Romli sungguh malu sekali ya menuduh kalau KPK adalah bikinan Jokowi. Namun demikian diskakmat oleh pakar hukum. Bukan Jokowi yang membuat, karena yang membuat adalah DPR dan di situ ada PDIP. Itulah maka Guntur Romli akhirnya kebingungan diskakmat, dan inilah ceritanya. Ya, mengatakan mengkonfirmasi itu bahwasanya itu orang KPK adalah dipilih Jokowi. Bagaimana dikatakan dipilih Jokowi? Sedangkan itu dipilih di DPR RI melalui proses. Betul nggak, Mas Yudi? Melalui proses, yang pilih itu DPR RI termasuk PDIP. Ya kan, bukan dari Jokowi. Jokowi tinggal mengesahkan. Tok. Oke, sudah confirm semua. Oke, saya tanda tangan ya. Yang memilih panselnya siapa? Yang menyeleksi. Loh, kemudian yang menyeleksi pansel ada tim pansel. Dari 10 calon komisioner KPK juga siapa ke DPR? Loh, Anda punya juga loh PDIP. Iya, semua partai-partai itu punya jagoan-jagoan di dalam yang itu. Yang disodorkan adalah terbatas ya kan? Dari nama-nama yang itu, ya berarti tidak. Ya itulah pilihan. Mas Guntur. Ya, ini udah rahasia umum. Rahasia umum kayak mana? Masing-masing itu, ya, itu kan proses, ada pansel, kemudian dipilih oleh DPR. Itu pasti adalah lobby-lobby di situ. Gue pilih lo, ya ntar lu dukung gua. Udahlah, itu sudah rahasia umum untuk bicara itu. Tapi Jokowi. Jangan mengatakan bahwa itu dipilih oleh Jokowi. Lah memang Jokowi pada akhirnya confirm kan banyak suara dari kelompok sipil. Jangan sampai namanya Jokowi menetapkan ketua KPK. Biarkanlah itu diberikan kepada Presiden Prabowo. Kan banyak sampai yang namanya Maki Bonyamin juga menggugat ya ke MK, karena menurut dia itu seharusnya yang memilih seleksi dan sebagainya adalah perodanya Pak Prabowo. Ini juga kritik dari masyarakat muncul lah. Mas, itulah. Ya, kita jangan bicara sekarang. Kemarin pun presiden pun itu tanda tangan yang mengesahkan itu semua. Itu melalui pansel terus kemudian yang milih pansel siapa? Ya jelas itu kan presiden untuk masuk pansel ya. Yang menyeleksi puluhan calon siapa? Yang dipilih oleh siapa? Bukan oleh Jokowi. Ketika DPR hanya diberi batas dari 10 orang itu ya, dan semuanya sudah diseleksi sesuai dengan minat yang menyeleksi, memang ada alternatif lain dari 10 orang itu. Nah, pertanyaan saya ya, bagaimana Anda tahu bahwa itu mereka ya yang akan dipilih masing-masing? Kalau bukan mungkin dari partai Anda. Saya pilih Pak Wawan ya. Pak Wawan Sedang itu punya PDIP. Si A atau si B itu punya saya. Udahlah, itu sudah pasti ada diskusi di dalamnya itu. Ya. Saya tidak mendengar informasi itu bahwa yang itulah tuduhan Guntur Romli bahwa KPK adalah merupakan bikinan Joko Widodo, mengatakan tentu saja Pak Jokowi tidak netral atau KPK tidak netral dikarenakan KPK yang membentuk adalah Pak Joko Widodo. Namun dibantah, yang membentuk KPK adalah panitia seleksi atau pansel. Tuduhan serupa sama dengan yang disampaikan oleh Guntur Romli adalah tentu saja Bivitri ya, atau Tempo ini yang mengatakan bahwa Ketua KPK 2024-2029 Setio Budianto adalah dari Partai Coklat atau dari polisi, yang memilih adalah Pak Joko Widodo. Dan coba kita dengarkan pernyataan mereka yang selalu menyalahkan Pak Jokowi. Pimpinan KPK baru ini yang milihin Jokowi loh. Ya. Makanya salah satu yang harus dilakukan. Iya kan? Panselnya kan panselnya Pak Jokowi. Terus 10 nama dikirim ke DPR. Pas Prabowo belum dilantik. Jadi di ujungnya Jokowi banget. Jadi ini orangnya Jokowi nih. Jadi salah satu cara menurut saya kalau misalnya Prabowo ingin membuktikan saya punya bayangan nih gimana ke depannya pemberantasan korupsi, harusnya tuh partainya di DPR tolak semuanya. 10 calon itu yang udah dipilihkan oleh Jokowi. Tapi Pak Jokowi intensinya memang mau merusak KPK gitu. Itulah tuduhan Bivitri atau mungkin dari PDIP, di mana mengatakan bahwa tujuan Pak Jokowi adalah untuk merusak PDIP. Padahal kenyataannya Megawati lah yang menginginkan KPK dibubarkan. Dan inilah pernyataan Megawati Soekarno Putri. Kita dengarkan sama-sama. Pak Jokowi, jadi bubarin aja KPK itu, Pak.
menurut saya nggak efektif. Pernyataan Megawati ini disampaikan pada saat menjadi narasumber untuk sosialisasi Pancasila di Jakarta Selatan Selasa kemarin. Pada kesempatan ini, Mega menilai kemiskinan masih terjadi karena korupsi dibiarkan. Dia menyentil aparat penegak hukum seperti KPK. Apakah mau bertindak atau tidak memberantas korupsi? Karena kekesalannya itulah, Mega sempat menegur Presiden agar KPK lebih baik dibubarkan saja. KPK di tangan Firly Bahuri saat ini memang memiliki sejumlah pengungkapan kasus. Tapi pada masa Firly pula, penurunan indeks persepsi korupsi terjadi. Nilai IPK turun 14 peringkat dari 96 pada tahun 2021 menjadi 110 pada 2022 dari 180 negara. Ya, itulah tadi berita mengenai Ibu Megawati Soekarno Putri yang jelas dan terang-terangan meminta kepada Pak Jokowi untuk membubarkan KPK. Namun demikian pada kenyataannya orang-orang PDI menuduh kalau Pak Jokowi yang akan merusak KPK. Lalu bagaimana tanggapan warga masyarakat terkait permintaan Megawati Soekarno Putri agar KPK dibubarkan? Dan inilah pernyataan warga yang di akun bernama Husni Max. Kita dengarkan sama-sama. Megawati minta Jokowi bubarkan KPK. Daripada Bu Mega punya ide untuk membubarkan KPK, lebih baik Bu Mega pikirkan sendiri bagaimana kalau umpamanya partai Ibu dibubarkan saja. Ya, jadi gini, baru-baru ini Bu Mega mengeluarkan statement yang bikin kisruh, yang bikin kaget orang-orang karena beliau berpikir sebaiknya KPK itu dibubarkan. Kenapa? Karena KPK dianggap tidak memiliki kinerja yang baik. Misalkan selama ini KPK ada, tapi ternyata koruptor selalu ada, nggak pernah berkurang. Bahkan semakin hari operasi tangkap tangan KPK semakin banyak gitu ya, banyak koruptor-koruptor yang terjerat ya, dan tentunya ini menjadi pertanyaan, KPK ini kerjanya apa kok koruptor semakin banyak? Justru itu bagus ya. Justru itu menandakan bahwa KPK melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Semakin banyak koruptor yang tertangkap, semakin bagus kinerjanya. Gini, kita analogikan begini ya. Kalau umpamanya ada lembaga yang tidak baik, entah itu kinerjanya buruk atau bagaimana, ya berarti yang harus dibenarkan itu, yang harus dibenahi itu adalah kinerja para karyawannya atau orang-orang di dalam lembaga itu, bukan malah membubarkan lembaganya. Saya akui sendiri ya, selama ini KPK ini kinerjanya sangat buruk di bawah pimpinan Firly Bahuri dibandingkan dengan kinerja KPK zaman dulu gitu ya. Tapi seburuk-buruknya kinerja KPK, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana KPK tetap ada dengan kinerja yang baik, yaitu dengan kalau bisa menendang ya, atau mengeluarkan orang-orang yang kinerjanya buruk kemudian diganti dengan orang-orang yang baru gitu. Jadi jangan sekali-kali ya Bu Mega punya pikiran untuk membubarkan KPK. Nanti kader-kader Ibu nggak ada yang ketangkep OTT tangan oleh KPK gitu ya. Nanti banyak kader-kader Ibu yang tersenyum gembira karena ternyata mereka bisa puas melakukan korupsi karena tidak ada lagi KPK. Ya, kita contohkan saja ya, dari mulai Harun Masiku yang sampai saat ini kita tidak tahu di mana orang tersebut. Harun Masiku itu kader partai Ibu, Bu. Kemudian ada lagi Juliari Batubara. Juliari Batubara itu juga kader partai Ibu, Bu. Banyak sekali partai Ibu memproduksi para koruptor, Bu. Jadi sungguh aneh kalau umpamanya Bu Mega berpikir untuk membubarkan KPK dengan alasan kinerjanya kurang baik. Oh ya, kurang baik kinerjanya karena banyak yang ketangkep dari partai Ibu ya, Bu. Yang sabar ya, Bu. Alasan Megawati pernah minta Jokowi bubarkan KPK. Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri menilai keberadaan KPK yang ia dirikan pada tahun 2002 itu kerap tak efektif. Sebab masih banyak pejabat negara yang melakukan korupsi meski sudah ada lembaga anti rasuah. Itulah sebabnya Megawati mengaku pernah meminta Presiden Joko Widodo membubarkan KPK. Hal itu diungkapkan Megawati saat acara sosialisasi buku teks utama pendidikan Pancasila di Tribrata, Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus tahun 2023. Tetapi kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, jadi bubarin aja KPK itu Pak.
menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong cespleng aku sih nggak kok. Saya tuh kabar terjawab.